Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Widiana Saputri, NPM 50212008, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka serta pengembangan pembelajaran keterampilan tematik berbasis model keterampilan abad 21 untuk siswa kelas 4. A. Kelas 1, 2, dan 3 dalam kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud M. Nuh memberikan opsi. Pada kurikulum 2013 mendatang, siswa sekolah dasar SD kelas 1, 2, dan 3 tidak akan dibekali lagi dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran IPA dan IPS baru akan didapat siswa di kelas 4, 5, dan 6. Untuk anak-anak SD kelas 1, 2, dan 3 itu tidak akan diberi pelajaran IPA dan IPS lagi, tetapi nanti dalam silabus kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan IPS akan diterapkan pada kelas 4, 5, dan 6. Hal ini dikarenakan pendidikan IPA dan IPS merupakan mata pelajaran sains, sementara siswa SD kelas 1, 2, dan 3 cara pembelajarannya lebih bersifat universal, sehingga anak-anak yang masih kelas 1, 2, dan 3 tidak perlu dijejeli dengan mata pelajaran sains IPA dan IPS. Sementara itu, lebih lanjut untuk kurikulum pendidikan 2013 nanti, Kemendikbud menitipkan 7 hal pokok. Pertama adalah antisipasi kebudayaan kompetensi masa depan, kedua penataan penyempurnaan alur pikir dalam pengembangan kurikulum, ketiga penataan kewenangan di dalam satuan pendidikan, keempat penyempurnaan materi yang harus diajarkan, kelima harus mengacu pada best practice atau pelatihan dasar, keenam proses belajar dengan pendekatan ilmiah, dan yang terakhir meringankan beban guru. Dan ada juga rangkuman materi pembelajaran tematik kelas 2 SD, kurikulum 2013 semester 1, rangkuman materi pembelajaran tematik kelas 2 SD. Pandemi COVID-19 ini telah merubah segalanya, termasuk juga pada dunia pendidikan. Para siswa yang berada di daerah selain zona hijau harus melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Kondisi saat ini tentu saja membuat seorang guru harus bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, seperti membuat ringkasan materi serta membuat soal-soal yang bisa digunakan. B. Kelas 1, 2, dan 3 dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan pengembangan yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek Dikti untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga dikenal dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. 3 jalur tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing satuan pendidikan. 1. Mandiri belajar. Pilihan mandiri belajar akan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka. Beberapa bagian atau prinsip-prinsipnya saja tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan PAUD. Kelas 1, kelas 7, dan kelas 9. 2. Mandiri berubah. Jalur kedua akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 7, dan kelas 9. 3. Mandiri berbagi. Sementara yang ketiga, sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum Merdeka. C. Pengembangan pembelajaran keterampilan tematik berbasis model keterampilan abad 21 untuk siswa kelas 4. Pembelajaran tematik untuk muatan pelajaran IPA menjadi buku teks utama dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA. Darwati 2011 menyatakan bahwa buku teks memegang peran penting dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. Buku teks penting karena buku berperan tidak hanya sebagai sumber tetapi juga sebagai media pembelajaran, sarana untuk penyampaian materi, penyedia instrumen evaluasi, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Buku sebagai bahan ajar mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran IPA. Buku sebagai penyedia materi dan instrumen evaluasi yang berbasis literasi sains ikut serta mendukung capaian tujuan pembelajaran serta ketercapaian keterampilan abad 21 karena buku tematik muatan IPA.
Untuk mengetahui konteks proses sains, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu Devi dan Putra 2002 menunjukkan bahwa seluruh aspek literasi sains telah disajikan pada buku tematik pembelajaran IPA. Namun hasil analisis belum menunjukkan keseimbangan proporsi setiap aspek literasi sains sebagai cara berpikir dan interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat, menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa pada komponen konteks pengetahuan, kompetensi, dan sikap lingkungan pada siswa sekolah dasar menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan menggunakan PJBL dan model STEM, serta sikap lingkungan menunjukkan hubungan yang kuat dengan literasi sains, menunjukkan bahwa kualitas butir soal berdasarkan dimensi pengetahuan faktual ditinjau dari konten 40 butir soal ujian berbentuk pilihan ganda dan uraian, menunjukkan bahwa terdapat 7 butir soal dimensi. Dalam buku tematik siswa muatan pembelajaran IPA kelas 4 berdasarkan unsur pengetahuan konteks dan proses sains pada buku tematik siswa kurikulum 2013 kelas 4 semester ganjil yang berjumlah 5 tema, yaitu sebagai berikut: 1. Tema selamatkan makhluk hidup, 2. Tema persatuan dan perbedaan, 3. Tema 3 tokoh dan penemuan, 4. Tema 4 globalisasi, dan 5. Tema 5 wirausaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.